Shalom. Selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan kalau pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah tengah minggu. Kita akan awali ibadah pada malam hari ini dengan menaikkan pujian anugerah terindah. Mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kita akan serahkan ibadah pada malam hari ini dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kalau Engkau telah memberkati kami sepanjang hari ini. Engkau menyertai di dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Bapa di surga, saat ini kami rindu untuk beribadah kepadamu Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau yang memimpin dan menyertai ibadah kami pada malam hari ini, dari awal hingga akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menolong setiap kami, untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kami. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir, dan biarlah kami mengerti dan boleh semakin indah di dalam iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami seutuhnya dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Ampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Widi. Kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Salam. Firman Tuhan malam ini yang mendasari ibadah kita diambil dari kitab Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan ayat 34 yang nanti akan dibaca oleh Mbak Indah. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa mohon berkat Tuhan supaya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami saat ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, terlebih untuk mendengar akan firman-Mu. Berkati Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu dan juga akan merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan baca Alkitab kita yang terambil dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Karena Esau, kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Diberkati orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan untuk malam ini yang sudah ditetapkan oleh gereja yaitu jangan meremehkan anugerah Allah. Saudara-saudara, banyak orang yang menganggap bahwa jika Allah sudah menetapkan sesuatu, manusia tidak perlu bertanggung jawab atas hal itu. Namun, firman Tuhan dalam Kejadian 25 ayat 19 sampai 34 yang telah kita baca, kita dengarkan tadi menunjukkan walaupun ketetapan Allah pasti terjadi, kita tetap memiliki tanggung jawab. Waktu Ribkah mengandung kedua anak kembarnya, Allah bernubuat bahwa anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Itu disebutkan di dalam ayat 23 bagian terakhir. Karena Allah adalah Allah yang berdaulat, maka ini berarti bahwa walaupun Yakub adalah anak yang muda, tetapi dialah yang mendapatkan hak kesulungan. Karena tubuhnya berbulu, ia dinamai Esau. Kemudian menyusullah Yakub yang ketika lahir memegang tumit Esau. Karena itu ia dinamai Yakub yang berarti si penipu. Pernah menipu? Pasti pernah ya. Orang yang hidup pasti pernah menipu. Esau dan Yakub kemudian tumbuh menjadi dewasa. Esau tumbuh menjadi orang yang pandai berburu dan menjadi kesayangan orang tuanya atau ayahnya yang suka makan daging buruan. Sedangkan Yakub yang berkepribadian tenang lebih suka tinggal di kemah atau di rumah dan menjadi kesayangan ibunya. Sepulang dari berburu dengan rasa lelah dan lapar, Esau melihat Yakub sedang memasak sup kacang merah. Esau menjadi lapar dan meminta masakan kacang merah milik Yakub. Berkatalah Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Dasar Yakub si penipu, ia menggunakan kesempatan emas ini untuk membujuk saudaranya itu. Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku mati. Apakah gunanya hak kesulungan itu? Saudara-saudara, tanpa mempertimbangkan konsekuensi tindakannya, dengan mudahnya Esau menukarkan hak kesulungannya dengan masakan kacang merah hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Esau pun mengucapkan sumpah sesuai dengan permintaan Yakub, dan dijuallah hak kesulungan itu. Esau telah memandang rendah dan meremehkan hak kesulungan yang dimiliki, dan begitu saja melepaskan hak tersebut. Padahal hak kesulungan adalah hak yang diberikan kepada anak laki-laki yang pertama, yang di dalamnya termasuk warisan yang bernilai 2 kali lipat, menjadi
ahli waris dan pemimpin keluarga. Nah, saudara-saudara, sebagai anak sulung, sebenarnya Esau berhak menjadi penerus Ishak, yaitu ayahnya, sebagai kepala keluarga dan mewarisi 2 bagian tanah milik mereka, serta berkat dari Tuhan. Namun, ia telah kehilangan hak kesulungan itu. Dari kisah ini, kita mendapat pengertian bahwa Yakub sangatlah menghargai hak kesulungan sampai ia menempuh segala cara, sekalipun harus menipu saudara kembarnya. Karena kesalahannya dalam membuat pilihan dan keputusan tanpa mempertimbangkan secara masak, Esau harus mengalami kenyataan pahit di sepanjang perjalanan hidupnya karena ia telah kehilangan berkat yang seharusnya menjadi haknya. Esau tidak mengerti bahwa hak kesulungan merupakan janji Tuhan kepada seseorang. Orang yang meremehkan janji Tuhan, dalam hal ini oleh Esau meremehkan hak kesulungannya, itu juga sebenarnya telah meremehkan berkat Tuhan, anugerah Tuhan, janji Tuhan. Akhirnya Yakublah yang berhak menerima berkat-berkat dari Tuhan. Bukan karena ia lebih baik atau lebih istimewa dari Esau, bukan. Tetapi karena Tuhan berkenan kepada orang-orang yang sangat menghargai janji-janji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yakub menerima hak kesulungan itu, terbukti hidupnya benar-benar mengalami berkat Tuhan. Sesungguhnya semua peristiwa yang terjadi antara Esau dan Yakub bukanlah sebuah kebetulan. Karena sebelum kedua anak itu lahir, Tuhan sudah berfirman kepada Ribkah. Di dalam ayat 23 itu dijelaskan, 2 bangsa ada dalam kandunganmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ketidaksabaran menanti janji Tuhan seringkali menjadi penyebab kegagalan mengalami penggenapan janji Tuhan. Ketidaksabaran membuat orang berusaha mencari jalan keluar secara pintas, seperti yang dilakukan Esau, hanya melihat dan mementingkan kenikmatan sesaat tanpa pikir panjang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, tentunya kita harus terus berpegang terus. Jangan sekali-kali meremehkan anugerah Allah yang sudah diberikan kepada kita. Kita akui memang banyak orang Kristen rela menukar keselamatan demi mengejar kenikmatan duniawi yang fana, seperti yang Esau lakukan. Penyesalan selalu datang terlambat. Sayang sekali tak mampu mengubah keadaan. Nah, kisah ini sebenarnya merupakan peringatan bagi kita, bagi saya dan saudara-saudara, untuk sadar tidak meremehkan anugerah Allah yang harus kita pertanggungjawabkan. Jangan mengira karena segala sesuatu yang di muka bumi ini terjadi atas kehendak Allah, maka kita meremehkannya. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus,
yang mendapat anugerah keselamatan harus kita jaga itu. Jangan meremehkannya, bahkan menukar dengan yang lain. Jangan meremehkan anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita. Jangan ditukar dengan perkara-perkara apapun di dunia ini. Mintalah kepada yang memberi anugerah itu, yaitu Yesus Kristus, supaya kita diberi kekuatan untuk memegang teguh anugerah Allah itu, sehingga kita mendapat berkat hidup kekal di surga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jikalau malam ini Engkau telah berfirman dan mengingatkan kepada kami supaya kami tidak meremehkan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Engkau telah menyelamatkan kami dan itu adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan kepada kami untuk bertahan mengikut Engkau, berjalan di belakang-Mu. Jauhkan kami untuk menukar dengan perkara apapun yang ada di dunia ini, dan kami tetap ikut Engkau dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Roh Kudus kiranya memampukan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Hati Yuwono, kita kembali menaikkan pujian Kepadamu Ku Berdoa. Dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku,
kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali menghadap Tuhan dengan berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau yang kami sapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Malam ini Tuhan kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kasih setiamu nyata kami rasakan. Sehari kami boleh bekerja di tempat pekerjaan kegiatan kami masing-masing. Dan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu di rumah kami masing-masing. Sungguh Tuhan, firman-Mu yang telah selesai disampaikan oleh Bapak Pendeta Widi boleh mengajar kami kisah tentang Esau dan Yakub, mengajar kami untuk terus mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan percayakan atas kami, anugerah yang Tuhan berikan pada kami, boleh kami gunakan dengan bertanggung jawab di hadapan-Mu. Bapa kami surgawi, kami bersyukur kalau malam ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama mendengar firman-Mu. Dan kami ingat akan saudara-saudara kami yang masih sakit. Kami berdoa untuk Ibu Wahyu Utami, ibu dari Bapak Dwi Prayitno, yang saat ini dirawat di Rumah Sakit KSH Pati. Tuhan, kiranya Engkau jamah dengan tangan kuasa-Mu. Tuhan beri kesembuhan, Tuhan beri kekuatan. Keluarga yang menunggu, Tuhan beri kesehatan yang mantap. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih sakit, seperti Bapak Teguh Rumekso. Kami bersyukur kalau beberapa saat dirawat di Rumah Sakit Logorjo dan saat ini boleh pulang ke rumah. Rencana untuk tindak lanjut pemasangan ring di jantungnya akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Juli. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang menciptakan kami dengan sempurna. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang akan menyempurnakan kesehatan kami. Kalau kami boleh meminta Tuhan, Engkau jamah setiap pembuluh darah yang ada di jantung Pak Teguh boleh sempurna berfungsi dengan baik. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tetapi ketika Engkau mengizinkan Pak Teguh harus menerima tindakan pemasangan ring di jantungnya, Engkau juga yang terus hadir, Engkau yang campur tangan, semua tim yang menangani, Tuhan beri kecermatan, ketepatan, sehingga Pak Teguh boleh sehat dan terus melayani Engkau. Bapa kami surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang ada dalam masa pemulihan, seperti Bu Betsy, Bu Insri Ajeng, anak Saka, putra dari Pak Aditya, dan saudara-saudara kami yang masih sakit lainnya seperti Bu Sri Penny. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang punya kesembuhan.
ulurkan tangan kasih-Mu. Tuhan, jamah dengan tangan-Mu Tuhan, beri kesembuhan atas saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam kebutuhan khusus, seperti Ibu Wartono, Ibu Kartiko Hadi, Ibu Panija Harsonadi, Ibu Murbarinah, Ibu Tueni, Bapak Mariolan, Bapak Jemi, Bapak Wiloso Subagio, dan saudara-saudara kami yang tidak mampu kami sebutkan. Engkau Tuhan yang terus memberikan kekuatan, Engkau Tuhan yang menolong. Juga saudara kami Asmiranto, Ibu Sambari, anak Yoel Trikaristi. Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati. Engkau yang terus tambahkan kekuatan, pengharapan di dalam Engkau. Sesungguhnya di dalam Engkau tidak ada yang mustahil, Tuhan. Demikian juga Mbak Dina yang sudah beberapa lama tidak bisa bersama-sama dengan kami. Engkau yang terus tambahkan kekuatan, pengharapan di dalam Engkau. Mas Nober yang mendampingi, Tuhan beri kekuatan, penghiburan, dan kecukupan. Kami juga berdoa untuk para adiuswa yang sering merasakan terganggu kesehatannya, seperti Ibu Sumini Suwardi, Ibu Sudirman, Ibu Radiman, Ibu Tueni, Ibu Sumanah, juga yang lainnya. Tuhan, Engkau yang terus hadir, Engkau yang memberikan kekuatan, sekalipun banyak gangguan, tapi Engkau Tuhan yang memberi pengharapan di dalam Engkau. Keluarga yang mendampingi, Tuhan yang terus tambahkan penghiburan dan kekuatan. Bapa kami surgawi, kami juga berdoa untuk semua program-program gereja yang saat ini dilaksanakan. Kami menyerahkan sepenuhnya pelayanan di gereja-Mu. Tuhan yang terus campur tangan, Tuhan yang memberikan semangat untuk tidak bosan setiap jemaat-Mu harus beribadah di rumah. Tuhan yang menolong kami. Kami berdoa untuk semua pendeta yang Tuhan beri kesempatan untuk melayani setiap jemaat-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Widi, Bapak Pendeta Danang, Bapak Pendeta Emeritus Paulus Warsono, Bapak Pembantu Pendeta Eko yang ada di Jogja, masing-masing dengan keluarganya. Engkau yang terus tambahkan hikmat dan makrifat-Mu. Engkau yang terus menolong, Engkau yang terus memberikan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Melayani jemaat yang banyak dan banyak tuntutannya. Engkau yang memberikan kecukupan semua yang diperlukan, terlebih untuk kesehatannya. Bersama-sama dengan seluruh majelis, seluruh komisi, badan, dan kepanitiaan. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Masing-masing kami sudah Tuhan anugerahi kemampuan, talenta yang ada pada kami. Untuk itu Tuhan, beri kami kemampuan, kepekaan untuk saling menolong, saling menopang, saling membantu. Terlebih Tuhan, kami bersyukur karena Komisi Pemuda yang senantiasa tekun dalam pelayanan multimedia. Tuhan, Engkau yang tambahkan kekompakan, Engkau yang tambahkan kekuatan, bisa mengatur waktu di mana mereka banyak yang masih sekolah. Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh menjadi satu pelayanan yang sungguh membangun iman jemaat ini semakin teguh dalam situasi pandemi seperti ini. Bapa kami surgawi, kami berdoa untuk semua pekerja gereja, Mas
Handoko, Mas Sembodo, Mbak Maria, Mas Meyono, Pak Untung. Tuhan, sekalipun kami tidak bisa beribadah di gereja, mereka terus tekun melayani pekerjaan-Mu. Tuhan, beri kesehatan, semangat yang daripadamu. Bapa kami surgawi, kami ingat akan anak cucu kami, dari yang balita, anak-anak, remaja, dewasa, para keluarga muda, demikian juga lansia. Engkau mengetahui keberadaan mereka masing-masing. Anak-anak kami yang masih kecil, Tuhan, tambahkan kekuatan yang daripadamu. Anak-anak yang sekolah saat ini harus belajar di rumah, Tuhan juga yang memberi semangat belajar yang baik. Tuhan yang terus menolong, memberkati. Orang tua boleh menuntun anak-anak ini semakin giat dalam belajar, terlebih semakin giat mengerti akan kasih setiamu. Sejak kecil anak-anak kami boleh mengenal Engkau dan boleh menyerahkan semua hidupnya ke dalam tangan-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk para keluarga muda yang mereka harus bekerja setiap hari, berkumpul dengan banyak orang, dimanapun tempat pekerjaannya, baik mereka yang swasta, wira swasta, pegawai negeri, mereka yang ada di Polri, TNI, Tuhan yang menolong satu persatu, terlebih yang bekerja di bidang kesehatan. Tuhan, Engkau yang terus memberikan imunitas yang tinggi untuk anak-anak kami yang harus melaksanakan tugas di luar rumah. Tuhan yang memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terlebih untuk para tenaga kesehatan, para dokter, seluruh yang bekerja di rumah sakit, di poliklinik, di puskesmas, puskesmas pembantu, para bidan yang ada di desa. Tuhan yang terus memberikan kekuatan, imun yang tinggi, agar mereka boleh melayani masyarakat dalam situasi yang sungguh tidak menguntungkan. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu terus menolong setiap tenaga medis yang ada dimanapun berada, terlebih di Kabupaten Jepara. Bapa kami surgawi, secara khusus kami berdoa untuk panitia unduh-unduh yang merencanakan mengadakan lelang untuk Minggu tanggal 19. Persiapan sampai dengan pelaksanaannya Tuhan, Engkau yang terus hadir, Engkau yang terus campur tangan. Sungguh tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan, di dalam Engkau tidak ada yang mustahil yang bisa dilaksanakan. Para panitia boleh bekerja sama, bantu-membantu, bersama-sama dengan seluruh kelompok, bisa ambil bagian di dalam kegiatan pelelangan. Terlebih yang sudah menyatakan kesanggupan, janji iman kepada Engkau. Engkau yang terus melimpahkan berkat atas kami, Engkau yang mencukupkan, sehingga sampai pada waktunya bulan Oktober, setiap jemaat-Mu boleh melunasi kesanggupannya dengan baik, dengan bertanggung jawab. Karena sesungguhnya berkat yang demikian banyak, Tuhan sudah percayakan atas kami. Bapa kami surgawi, kami berdoa untuk para lansia yang semakin rentan kesehatannya. Tuhan yang terus menolong, Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan atas kami. Dalam usia yang tua, kami boleh berkarya dengan apa yang Tuhan percayakan atas kami. Kami boleh dengan setia melaksanakan setiap tanggung jawab sebagai anugerah yang Tuhan percayakan atas kami, dan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa kami surgawi, kami berdoa untuk bangsa negara kami, dari pusat sampai ke pelosok desa.
Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang terus hadir di dalam mengambil keputusan situasi pandemi COVID-19 yang dampaknya sangat banyak. Tidak hanya untuk kesehatan, tetapi pendidikan, ekonomi, juga keamanan. Bapa, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau terus hadir, Engkau terus menolong setiap aparat pengambil kebijakan, pengambil keputusan. Boleh terus bersandar kepada Engkau. Karena kami percaya tanpa campur tangan-Mu, sungguh kami tidak bisa berbuat apapun. Terlebih untuk Kabupaten Jepara, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Semakin hari orang yang terpapar semakin banyak. Kami menanti-nantikan belas kasih-Mu Tuhan, uluran tangan-Mu, karena kami percaya tanpa pertolongan-Mu, semua yang dikerjakan akan sia-sia. Engkau yang terus memberikan kekuatan pada saudara-saudara kami yang terpapar virus corona ini, baik mereka yang isolasi mandiri, tenaga kesehatan yang isolasi di Hotel Decision, demikian juga yang dirawat di rumah-rumah sakit dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau terus tolong, Engkau yang terus memberkati, Engkau yang memberi kekuatan kesehatan, sehingga saudara-saudara kami ini boleh sembuh karena pertolongan-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni Tuhan dosa kesalahan kami. Karena sungguhnya Tuhan, semua yang kami mohonkan hanya beralaskan kasih setia Tuhan kami, Yesus Kristus, penolong kami yang sungguh. Terima kasih Tuhan, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan menaikkan pujian Bukan Karena Kebaikan-Mu. Bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita.
bisi lidahmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena